Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang saya muliakan, di sini saya akan menyampaikan dengan banyaknya kata yang sering kita dengar, yaitu kata moderasi. Istilah moderasi sering dikaitkan dengan sikap menengahi suatu masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi diartikan dengan pengurangan kekerasan. Secara umum, istilah moderasi sering dipahami sebagai aktivitas memandu, mengarahkan, dan menengahi komunikasi interaktif yang terjadi antara beberapa pihak dalam bentuk lisan maupun tulisan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta, melalui Al-Quran telah menempati posisi umat kaum muslimin sebagai umat yang wasaton, yakni mampu menjadi penengah atau wasit dalam menyikapi persoalan terjadi di tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan manusia, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya kurang lebih, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang menjadi penengah atau wasaton, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Pemirsa yang saya muliakan, ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam disebut ummatan wasaton, umat penengah yang serasi dan seimbang, karena mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, yaitu sikap keberagamaan Yahudi yang terlalu membumi dan Nasrani yang terlalu melangit. Ayat tersebut juga berkaitan dengan bukti yang nyata kesiapaan mental umat Islam menerima ketetapan Allah saat terjadi perpindahan antara kiblat yang asalnya menghadap Masjidil Aqsa di Palestina berpindah menjadi menghadap Masjidil Haram, yaitu di Makkah. Hal ini membuktikan kemandirian dan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa menjadi penengah, tidak terpengaruhi oleh sikap keberagamaan umat terdahulu yang mengagungkan Masjidil Aqsa. Moderasi ajaran Islam di samping Al-Quran, yaitu menjelaskan posisi umat Islam sebagai umat penengah yang menjadi penyeimbang dari sikap keberagamaan umat Yahudi dan Nasrani. Hakikat ajaran Islam itu sendiri sejatinya telah mencerminkan moderasi dalam seluruh ajarannya. Sebagai contoh, dalam aspek akidah, ajaran Islam menjadi penengah wasaton antara keyakinan kaum musyrikin yang tunduk pada khurafat dan mitos, dan keyakinan sekelompok kaum yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud. Ini membuktikan ajaran Islam dalam menjadi penengah dan relevan dengan fitrah kemanusiaan. Dalam aspek ibadah, Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas. Misalnya sholat fardu 5 kali dalam sehari, puasa bulan Ramadan sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup. Selebihnya ajaran Islam membuka peluang dan kesempatan bagi umatnya untuk melahirkan berbagai kreativitas dan karya, serta bekerja untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, selanjutnya pada aspek akhlak, ajaran Islam hadir untuk memberikan keseimbangan kebutuhan yang harus terpenuhi pada jasad dan ruh manusia. Unsur jasad pada tubuh manusia diberi kesempatan untuk menikmati kesenangan dan keindahan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati keduniawi. Sedangkan unsur ruh didorong untuk mematuhi aturan-aturan Allah agar menikmati dunia dengan tidak melakukan atau melupakan persiapan bekal menuju akhirat. Seimbang
yaitu moderasi antara pengamalan untuk dunia dan akhirat itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu di akhirat nanti, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah telah menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bila dipahami dengan cermat, ayat di atas memberikan tuntunan kepada umat Islam untuk mengimplementasikan modernisasi dalam 3 pesan utama, yakni 1, yaitu menyeimbangkan antara persiapan ibadah menuju kebahagiaan akhirat dengan memperoleh kenikmatan duniawi yang dilandasi pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menyeimbangkan antara kebaikan berupa nikmat yang telah diberikan Allah dengan upaya yaitu membalas nikmat Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan antara penciptaan dan pemeliharaan Allah terhadap alam semesta dengan larangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau kita bisa mengaktualisasikan keimanan dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari serta senantiasa diiringi dengan doa memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat secara seimbang, yaitu merupakan sikap takwa, yaitu kita mempunyai sikap tawakal umat Islam untuk menyempurnakan ikhtiar yang telah dilakukan dalam merealisasikan keimanan dan amal soleh dalam wujud yang nyata. Salah satu wujud nyata realisasi doa tersebut adalah keaktifan umat Islam dalam memelihara keseimbangan hubungan antara hubungan manusia, hablum minallah wa hablum minannas, hubungan sesama manusia dan hubungan sesama, yaitu antara khalik dengan manusia. Mereka diliputi kehinaan di mana mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dalam ucapan atau dengan upaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, umat Islam juga dituntut memiliki sikap moderasi dalam berinfak dan bersedekah, yakni memilih jalan tengah antara bersikap menghambur-hamburkan harta atau pemborosan dan tidak pula kikir. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kurang lebih, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan apabila pembelanjaan itu di tengah-tengah atau kawaman antara yang demikian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam ayat tersebut di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kaum muslimin, yaitu tentang panduan infak dan sedekah secara umum. Allah menyatakan bahwa tanda seorang ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, yaitu suka berinfak tetapi tidak berlebihan atau israf, dan tidak pula pelit atau takdir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara kedua sikap buruk tersebut adalah kebaikan, atau dalam Al-Qur'an disebut dengan qawwam, yang berarti adil atau tegak, istiqomah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dari penjelasan ayat di atas dapat difahami bahwa ajaran Islam bersifat universal, yaitu rahmatan lil alamin, dan bercorak keseimbangan, moderat, yang mengajarkan umatnya berpikir, berperilaku, dan berinteraksi yang didasari sikap tawazun, yaitu seimbang dan tidak bertentangan dengan akal sehat dan fitrah kemanusiaan. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menyebagai pemirsa.
Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.